Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu. Shalom dari Kak Denis. Selamat pagi. Masih ketemu lagi sama kita di sini. Oke, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, kita mau nyanyiin semangat. lagu apa nih Kak judulnya? Oh, Sukacitaku. Pakai gerakan ya, kita ikutin. Sukacita. Oke, sip. Musik. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Kanan, ke kiri. Asik, udah digoyang ya pagi-pagi adik-adik semuanya. Sukacita belum adik-adik? Oh, belum kayaknya. Kita tambah lagi sukacitanya nih Kak. Sukacita, ayo. Bangkit berdiri, semangat. Kita mau bersukacita hari ini. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Selalu aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku. Selalu aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Halo, selamat pagi buat adik-adik Indria dan adik-adik Pratama. Apa kabarnya? Yes, sungguh amat baik. Kabar kita adalah sungguh amat baik. Karena Tuhan kita sungguh amat baik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Benar sekali. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, Engkau tolong kami agar kami boleh
diberkati melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang Allah memanggil Abraham. Sekali lagi, Allah memanggil Abraham. Dan firman Tuhannya terambil dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Dan sedikitnya diambil dari Kejadian 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Jadi firman Tuhan ini terlalu panjang, Kak Billy tidak akan membacakan ya. Dan harap papi mami di rumah bantu untuk membacakan, perdengarkan firman Tuhan untuk anak-anaknya. Oke, siap ya untuk dengar firman Tuhan? Siap? Yes, pintar. Nah, sebelum Kak Billy bercerita tentang Allah memanggil Abraham, Kak Billy akan sedikit mengulang tentang cerita minggu kemarin. Nah, masih pada ingat cerita minggu kemarin? Siapa yang cerita yuk? Nah, benar sekali ya. Minggu kemarin yang bercerita adalah Tante Lan-ing. Dan Tante Lan-ing itu bercerita tentang Nabi Nuh. Nah, di mana pada waktu itu Nabi Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar atau yang disebut dengan bahtera ya. Karena pada waktu itu Tuhan hendak mau menghukum manusia pada zamannya Nuh. Karena apa? Mereka semuanya pada hidup di dalam kejahatan. Ada yang hidup dalam sukanya maki, ada yang sukanya pukul teman, ada yang sukanya melawan. Jadi pada waktu itu hati Tuhan sangat sedih adik-adik. Akhirnya Tuhan bilang sama Nuh, Nuh sekarang kamu bikin bahtera ya, supaya kalian bersama keluarga kamu akan selamat daripada air bah nantinya. Kata Tuhan kepada Nuh. Akhirnya Nuh membuat bahtera, kemudian turunlah air bah, dan semua orang meninggal kecuali Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang mantunya. Artinya berapa orang yang selamat waktu itu? Yes, benar sekali, ada 8 orang. Nah, adik-adik, sesuai cerita hari ini adalah Allah memanggil Abraham atau Allah berbicara kepada Abraham. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan mau berbicara apa ya kepada Abraham? Dan Abraham dipanggil dan mau disuruh kemana ya? Nah, jadi ceritanya begini. Suatu hari Abraham kan hidup di tengah keluarganya. Hidup bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Dan Abraham hidup di tengah kemewahannya. Artinya Abraham mempunyai banyak sekali hewan. Ada kambing, ada domba, ada keledai. Ya, jadi banyak sekali. Dan Abraham juga banyak sekali tanahnya. Jadi dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Dan dia juga memiliki yang namanya para hamba. Nah, hamba kalau zaman sekarang adik-adik adalah pembantu. Nah, jadi Abraham itu dia tidak kerja sendiri. Kalau dia mau makan, ada yang membuatkan makanan. Termasuk hewan-hewannya juga. Jadi pembantunya yang memelihara di padang rumput. Untuk kasih makan, kasih minum. Nah, jadi akhirnya Tuhan berbicara kepada Abraham. Karena Tuhan tidak mau Bapak Abraham atau Abraham tinggal di negerinya. Tetapi Tuhan mau membawa Abraham pergi keluar dari negerinya. Yaitu pergi ke suatu negeri yang Abraham tidak tahu. Yang Abraham tidak kenal. Nah, adik-adik, kira-kira Abraham ikut gak ya? Nurut gak ya sama Tuhan? Nah, ceritanya adalah seperti ini. Nah, ketika Tuhan bilang, ayo Abraham kamu pergi ke negeri yang sangat jauh di sana. Dan aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang sangat besar. Dan aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Dan orang-orang yang ada sekitar pun akan aku berkati. Dan jikalau ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, aku akan menghukum mereka. Nah, akhirnya
Abraham, karena pada waktu itu Abraham percaya sama Tuhan, beriman kepada Tuhan, menjadikan Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akhirnya Abraham bergegas. Dia mengajak istrinya Sarah. Kemudian dia mengajak lagi satu sepupunya atau anak saudaranya namanya Lot. Kemudian Abraham mengajak para pembantu-pembantunya atau hamba-hambanya. Dan juga semua hewan-hewan yang mereka dapatkan di negeri mereka, mereka bawa. Mereka pergi menuju tempat di mana Allah akan menempatkan mereka. Nah, adik-adik, sepanjang perjalanan hari demi hari, Tuhan menyertai Abraham. Akhirnya suatu hari Abraham sampailah di daerah Sikem, atau yaitu kota terbantin di More, di mana daerah itu adalah tempat orang-orang Kanaan dulu tinggal di situ. Jadi ketika Abraham sampai di situ, kira-kira Tuhan menampakkan diri. Tuhan bilang begini, "Hei Abraham, daerah ini atau negeri ini akan menjadi hak waris dari keturunanmu." Jadi akhirnya Abraham membuatkan mezbah bagi Tuhan, yaitu tempat Abraham untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, dan untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, di tengah Abraham memuji Tuhan, akhirnya Abraham ingat tentang janji Tuhan kepada Abraham, di mana pada waktu itu Tuhan berjanji, "Aku akan menjadikan engkau sebagai bangsa yang besar, dan aku akan membuat namamu masyhur." Artinya adik-adik, aku akan membuat namamu sangat terkenal. Nah, jadi setelah itu akhirnya Abraham bilang begini sama Tuhan, "Tuhan, bagaimanakah janji itu akan digenapi?" Kata Abraham kepada Tuhan. Kemudian Tuhan bilang begini sama Abraham, "Abraham, kamu jangan takut. Kamu adalah orang-orang yang sangat aku kasihi. Dan aku ini Tuhan Allahmu adalah sebagai perisaimu. Dan upahmu sangat besar Abraham." Kata Tuhan Allah kepada Abraham. Kemudian Abraham bilang begini, "Tuhan, upah apa lagi ya? Atau berkat apa lagi ya yang Tuhan berikan kepada aku? Sedangkan semua harta kekayaanku, dan kalau aku mati akan diwarisi atau akan dimiliki oleh seorang hambaku. Hambaku ini dia lahir di rumahku, namanya Eliezer." Kemudian Tuhan bilang begini kepada Abraham, "Abraham, tenang. Ya, ahli waris atau pemilik harta kekayaanmu bukanlah Eliezer itu, bukan hambamu itu, bukan Abraham. Orang yang akan menjadi ahli waris atau pemilik daripada kekayaanmu nanti adalah anak kandungmu sendiri, anakmu bersama istrimu Sarah, Abraham." Kata Tuhan kepada Abraham. Kemudian kata Tuhan juga kepada Abraham, "Sekarang coba Abraham, kamu keluar dari kemah kamu." Akhirnya Abraham keluar. "Coba kamu lihat ke langit. Kamu lihat apa? Di sana ada banyak sekali bintang-bintang. Coba kamu hitung." Kata Tuhan kepada Abraham. Dan Tuhan bilang begini kepada Abraham, "Abraham, sebanyak inilah keturunanmu nanti. Sebanyak bintang di langit." Wah, adik-adik, gak kebayang ya. Tuhan bilang kepada Abraham bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Padahal adik-adik, pada waktu itu, pada waktu Abraham keluar dari negerinya menuju tanah Kanaan, Abraham sudah berusia 75 tahun. Artinya Abraham sudah menjadi opa-opa. Sarah sudah menjadi oma-oma. Dan itu membuktikan bahwa kalau secara manusia mereka tidak bisa lagi melahirkan anak. Tetapi bagi Tuhan, Tuhan bilang sama mereka bahwa mereka akan punya keturunan seperti bintang-bintang di langit. Dan bahkan yang menjadi pewaris kekayaan mereka adalah anak kandung mereka. Nah, adik-adik,
Apakah benarnya Tuhan akan memberikan seorang anak kepada Abraham? Yuk, nanti ceritanya minggu depan ya. Oleh karena itu minggu depan adik-adik harus datang nih ke Victory Kids-nya, ikut lagi ibadah Victory Kids-nya, supaya tahu apakah benar Tuhan akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Nah, setelah itu akhirnya Abraham menjadi percaya. Dia percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan benarlah perisainya, bahwa Tuhanlah perlindungannya, bahwa Tuhanlah Allah yang benar-benar menepati janjinya kepada Abraham. Akhirnya setelah Tuhan melihat iman atau kepercayaan Abraham kepadanya, akhirnya Tuhan memperhitungkan itu sebagai suatu kebenaran. Nah, adik-adik, dari kisah tentang Abraham ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Apa adik-adik? Nah, benar, kita harus taat kepada Tuhan seperti Abraham. Di mana waktu itu Abraham hidup di tengah-tengah keluarganya. Dan di mana Abraham pada waktu itu hidup di dalam kekayaannya, kemewahannya. Tetapi ketika Tuhan bilang, Abraham, ayo kamu keluar dari negerimu. Kamu harus pergi ke negeri di mana aku akan tunjukkan kepadamu nanti. Nah, ketika Tuhan berkata demikian, Abraham tidak bilang begini kepada Tuhan, tidak Tuhan, tidak. Aku tidak mau. Aku sudah nyaman di sini. Dan aku tidak mau pergi ke negeri yang Tuhan tujukan itu. Abraham tidak berkata demikian. Tetapi yang Abraham lakukan adik-adik adalah ketika Tuhan menyuruh dia keluar dan pergi, akhirnya Abraham taat kepada Tuhan. Dia keluar dari negerinya dan pergi ke negeri di mana Tuhan akan membawa Abraham bersama keluarganya, yaitu Lot dan istrinya, dan juga bersama para pembantu-pembantunya dan seluruh hewan-hewannya dibawa. Nah, itu yang pertama ya, kita harus taat kepada Tuhan. Seperti halnya di rumah nih contohnya. Contohnya siapa ya? Nah, Cilea. Ya, Cici Lea ya, sama Koko Emil. Suatu hari maminya Lea sama maminya Emil bilang begini sama Lea, Lea, kamu tolong ambilin air minum ya buat papinya. Nah, contohnya ya, ini contoh. Nah, kemudian Lea harus taat sama mami, harus ngambilin air untuk papinya. Jangan Lea berkata begini, enggak mami, enggak. Aku enggak mau, kita kan sudah punya pembantu mami, kita kan sudah bayar dia. Jadi mami suruh pembantu itu untuk ambilkan air untuk mami. Enggak boleh ya Lea ya. Terus kemudian, nah karena Leanya enggak mau, kemudian maminya bilang begini, Emil coba kamu ngambilkan air minum buat papinya. Nah kemudian Emil jangan bilang begini, enggak mau, tadi kan udah disuruh Lea mami. Kan Lea tadi yang disuruh, sekarang suruh Lea aja, jangan Emil. Nah jangan gitu ya, harus taat sama maminya ya. Kalau disuruh minta tolong, maminya minta tolong ngambilkan air minum untuk papinya, Lea sama Emil harus ngambil. Itu bukti bahwa adik-adik taat kepada Tuhan. Adik-adik taat kepada orang tua, kepada baby sisternya di rumah yang ngurusin kalian. Itu sama halnya kalian taat kepada Tuhan. Contohnya satu lagi, siapa nih? Siapa ya? Nah, teman aku nih namanya Brian. Nah, suatu hari Mami Cifani bilang begini, Brian, kamu ambilkan minum buat papi ya, buat papinya atau ke Oce ya gitu. Nah kemudian Brian, enggak mami, aku enggak mau. Aku masih mau main game nih mami, lagi sibuk main game nih, nonton YouTube. Nah enggak boleh. Jadi kalau disuruh sama maminya, Brian langsung siap mami gitu ya. Jadi langsung ambilin air minum untuk papinya. Maka Brian adalah anak yang taat. Brian taat sama papi, sama mami, sama halnya taat sama Tuhan. Nah, itu yang pertama tadi ya, kita harus taat sama Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan perkataan Tuhan. Seperti Abraham. Di mana Abraham mengingat tentang janji Tuhan. Kemudian Tuhan bilang begini, Abraham jangan takut. Coba Abraham kamu lihat bintang-bintang di langit. Banyak banget Abraham, coba kamu hitung.
nanti seperti itulah keturunanmu, kata Tuhan kepada Abraham. Dan yang menjadi ahli waris penerus kekayaanmu bukan hambamu itu, bukan pembantumu itu, tetapi haruslah dari anak kandung kamu, yaitu anak yang kamu lahirkan bersama istrimu Sarah. Nah, akhirnya pada waktu itu Abraham percaya bahwa janji Tuhan itu akan benar-benar digenapi. Nah, tapi apakah benar Tuhan menggenapi janjinya? Sampai nanti minggu depan ya, saksikan ibadah Victory Kids-nya ya. Apakah Tuhan benar memberikan seorang anak kepada Abraham dan Sarah? Oke deh adik-adik, sekian firman Tuhan kita hari ini yang kita pelajari dari Abraham. 2 hal, yaitu kita harus taat kepada Tuhan dan juga kita harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Dan ayat hafalannya terambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-8a. Bunyinya, karena iman Abraham taat. Sekali lagi, karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat yang ke-8a. Amin buat firman Tuhan. Silakan dihafalkan ayat hafalannya dan kirimkan ke gurunya masing-masing. Paling telat hari Jumat sore ya. Oke? Ditunggu ya ayat hafalannya ya adik-adik. Yuk yang sudah lama gak mengirim ayat hafalan, silakan dihafalkan dan dikirimkan ke gurunya masing-masing. Yuk mari kita berdoa. Kita akan menutup kebaktian Victory Kids kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hamba-Mu Abraham, di mana Tuhan memanggil dia, berbicara kepadanya untuk pergi ke negeri yang sangat jauh. Dan ia taat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga anak-anak Victory Kids menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya akan janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan menolong kami, khususnya anak Indria dan anak Pratama, untuk melakukan firman Tuhan dalam masa kecil mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus dilimpahkan atas kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayat yang ke-6. Sebab dengan yakin kita berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Amin. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 145 ayat 13b. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Terima kasih. Dadah.